Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anadis Ramadanti dari kelas 642A03 dengan NIM 6420934 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar yang akan saling bertemu dan akan berbentuk satu titik pertemuan dalam satu harga dan kuantitas atau jumlah barang. Manusia itu makhluk sosial dan salah satunya sebagai makhluk ekonomi juga yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satunya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Dalam proses ini nanti kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Semuanya akan saling berpengaruh ya dalam satu sama lain. Untuk lebih memahami tentang kesemua hal ini, berikut penjelasannya. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun. Dalam permintaan, ada beberapa faktor yang memengaruhinya, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, permintaan efektif atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial, permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Dan yang terakhir, yang ketiga, permintaan absolut, permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Di sini ada kurva permintaan ya, yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, sedangkan jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan pada titik pertemuan harga dan jumlah barang. Kita lanjut ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu, yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Nah, penawaran juga tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat. Hanya saja berbanding terbalik. Jadi penawaran itu dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Dan ini ada kurva penawaran ya, yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slow positif. Unsur penyusun kurva ialah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, sedangkan jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan pada titik pertemuan harga dan jumlah barang. Nah, setelah mempelajari faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran pada suatu barang, sekarang kita akan mempelajari bagaimana hal tersebut bisa terjadi melalui sebuah contoh. Kita telah mengetahui kan, dalam hukum ekonomi itu jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dari permintaan itu tuh, jika melihat kembali hukum ekonomi ya, contoh ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Contohnya begini, ada
platform online shop yang lagi flash sale ditambah gratis ongkir. Pasti kamu bakal mesen barang itu dengan sebanyak-banyaknya ya dong, karena lagi murah gitu ya kan. Nah, itu tuh bentuk salah satu contoh permintaan dengan secara umum. Nah, penawaran. Misalkan kamu itu penjual atau pedagang, maka pada saat harga barang naik, maka kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga itu turun, maka kamu akan malas menjualnya karena barang itu tuh tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kita lanjut membahas mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ialah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu tuh adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Nah, selalu kamu ingat ya, kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Karena jika harga yang ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah, dan kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan akan menurun. Nah, di sini ada kurva keseimbangan pasar. Seperti ini ya. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan akan sama dengan kuantitas penawaran atau terbentuk kuantitas keseimbangan. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran atau titik equilibrium. Jadi, kesimpulan dari semuanya, permintaan ialah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu, sehingga memengaruhi beberapa faktor dan daya belinya dibedakan menjadi beberapa bagian. Penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu, dan berbanding terbalik yang dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lainnya. Setelah itu diikuti dengan biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Keseimbangan pasar juga terbentuknya suatu harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Dan kita bisa menyebut harga keseimbangan itu jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama. Itulah materi yang saya sampaikan mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sekian materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.